dilakukan, tapi minta tolong disesuaikan dengan panduan, misalnya di yang Romawi itu tata cara penulisannya berapa, formnya berapa, kemudian model tulisannya apa, kemudian juga di situ harus tertera juga daftar isi yang sesuai dengan panduan agar nanti tulisannya itu biar rapi. Karena begitu orang yang udah itu apa itu dari salah satu. Kalau pengen punya besar, mesti punya punya dulu. Iya betul. Nah, baru nanti isinya. Ini sama, begitu tulisannya bagus, nanti baru kita lihat isinya. Yang pertama mengenai abstrak. Ya, abstrak ini ada beberapa hal yang barangkali itu harus disesuaikan kaitannya dengan alinea ketiga saja ya secara langsung. Itu kan dari hasil penelitian itu kalau memang itu berpengaruh signifikan atau tidak itu harus selalu ditampilkan angkanya. Misalnya saja pengelolaan data berupa SPID dan sertifikat ini UCF itu fungsinya buat apa mas? Kan harus tahu fungsinya UCF. Untuk menunjukkan apakah semua variabel dependen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau berikat. Nah, itu nanti sesuai nggak dengan kerangka pikir, dengan rumusan masalah, dengan tujuan penelitian, ada nggak yang menyatakan itu secara bersama-sama? Ya, UCF itu ada dua. Yang pertama memang digunakan untuk uji simultan, tapi yang kedua hanya untuk menguji model. Jadi model yang masih gunakan itu sudah sesuai atau belum valid atau tidak, hanya sebatas itu. Tapi kalau simultan itu harus tiga variabel yang masa diteliti itu secara bersama-sama mempengaruhi kinerja. Motivasi kerja. Terhadap motivasi ya, itu mempengaruhi motivasi. Nanti justru di sini UCF tidak perlu dipanggilkan, itu justru di UCT-nya. Ya, jadi di sini pengaruh reward itu tertaruh enggak dengan motivasi. Itu dibandingkan UCT hitung dibandingkan tabel, kalau lebih besar berarti berpengaruh, kalau lebih kecil berarti tidak berpengaruh. Pengaruhnya signifikan atau tidak itu dibandingkan juga. Kalau di hitung itu kan ada signya, itu angka signya 0,00 lebih kecil dari 0,05 berarti signifikan. Jadi kalau itu ketemu dua-duanya memenuhi syarat, itu berarti reward berpengaruh signifikan terhadap motivasi. Jadi semua itu harus ditampilkan agar orang baca abstrak itu sudah tahu isinya. Jadi ya semua yang ada di dalam itu abstrak sudah muncul. Terus yang berikutnya ini kaitannya dengan masalah pengaruh. Minus itu belum tentu lebih kecil dibanding dengan tabel. Tapi minus itu untuk melihat bahwa pengaruhnya itu positif atau negatif. Ya. Kalau minus itu kan berarti berpengaruh negatif. Ya, ini kaitannya dengan angka ini yang mungkin perlu di sebabnya. Cuman dari simpulan kalau belakang ini yang belum muncul adanya uji R-square. Kayak belum muncul ya, saya tidak belum muncul. R-square itu gunanya apa sih? Untuk mengetahui bahwa variabel yang masuk di angka 3 ini itu bisa mewakili berapa persen terhadap variabel yang masa diteliti, yaitu variabel Y-nya motivasi. Karena motivasi itu pengaruhnya banyak, tidak hanya variabelnya, tidak hanya 3 ini. Nah 3 ini berapa persen? Jadi R-square-nya nanti ketemunya berapa berapa? Mungkin nanti bisa ditambah.
ini kaitannya dengan abstrak. Kemudian yang kali ini yang keempat abstrak ini mestinya menggunakan lagi yang S-square. Ya, jadi kesimpulannya di keempat itu kesimpulan dan rekomendasi. Ya, kesimpulan dan rekomendasi. Jadi variabel yang mesti teliti itu hanya sebesar berapa persen, ya R-square, sehingga untuk peneliti yang akan datang mungkin disarankan menggunakan variabel yang atau di luar variabel yang telah diteliti oleh kelas. Tujuannya ke sana. Baik, saya langsung ke daftar isi macam-macam nanti ditulis yang bagus ya. Jadi Iya, Pak. tulisannya menjorok kemana dan lain sebagainya. Ini saya catat aja dan yang perlu saya sampaikan. Tapi nanti menggunakan nanti disesuaikan dengan atau mungkin nanti ke perpus meminjam satu buku skripsi terus nanti disesuaikan tata cara tulis halaman judul, kata pengantar, pengesahan macam-macam itu nanti direkomendasikan ke sana. Kemudian ke halaman, penulisan halaman itu ditulis di bawah, tengah itu hanya di bab. Ya, bab 1 itu halamannya di bawah. Tapi kalau sudah halaman berikutnya non bab itu di kanan atas. Ya, jadi ini di sini. Di halaman 6 Mas Ardi menggunakan tabel 1.1 tujuannya apa sih? Satu ada mana? Tidak sama. Tabel 1.1, Pak. Ya, itu fungsinya apa? Ditaruh di sini. Ini kan hasil survei. Hasil kuesioner prasurvei. Nah, itu ditaruh di sini tujuannya apa? Ini kan prasurvei, berarti dengan sebelum menyebar sebanyak 50% itu. Oke, mungkin ada tabel pertama. Tujuannya apa? Ini kan hanya untuk mencari fenomena saja kan. Ini kan sebenarnya fenomena penelitian itu bisa diambil dengan model prasurvei atau data motivasi di dosen itu kan yang disajikan dari manajemen dosen. Rata-rata motivasi kerja dari mitra dosen itu apa sih? Itu ada. Belum ada. Nah, karena memang belum ada dengan kan melakukan prasurvei. Ini nggak salah, nggak ada masalah. Benar, tapi fungsinya ini adalah bahwa dengan tertarik untuk melakukan survei ini karena apa? Di sini ini masih sangat kecil ya. Jadi respondennya 20. Ini hasilnya seperti apa yang jenengan simpulkan dari prasurvei ini? Hasilnya mitra motivasi kerja pengemudi Gojek cukup tinggi namun belum optimal, Pak. Berapa persen totalnya? Yang sangat setuju itu berapa persen? Yang sangat setuju rata-rata ini 35% paling. Rata-rata. Paling banyak. Benar seperti itu. 45%, 35% itu bisa, kemudian nanti 38 sepertinya berapa ya? Benar kalau dari data ini yang sangat setuju itu yang paling dominan. Oke. Sekarang ke halaman 8.
rumusan masalah sudah sesuai. Tujuan ini mengetahui dan menganalisis. Kalau menganalisis nanti dengan harus betul-betul menganalisa dari kuesioner itu masing-masing indikator harus dengan kupas. Kira isinya sudah sesuai belum? Start sesuai. Benar. Karena gini, kalau tataran skripsi itu sebenarnya hanya untuk mengetahui saja cukup, atau untuk mengetahui pengaruh dari terhadap aplikasi kerja proyek. Mengetahui apa? Nanti dibandingkan antara peneliti yang sependapat dan peneliti yang tidak sependapat. Kemudian nanti sesuai dengan siapa yang peneliti yang sama. Nah, kalau menganalisis itu nanti masing-masing indikator itu kenapa mereka tidak setuju, mereka sangat setuju dan sebagainya. Itu nanti harus dianalisis. Kenapa? Dan jangan mau sampai ke sana atau cukup mengetahui saja. Cukup mengetahui saja. Benar ya, hanya itu aja ya, nggak usah sampai detail. Nanti kalau sudah ke S2 nanti baru menganalisis ya. Ya nanti berarti jangan harus lanjut ke S2. Siap ya. Siap. Kemudian berikutnya untuk penulisan saya tidak koreksi mas, saya hanya ingin koreksi saja. Iya, Pak. Kemudian yang halaman 33 dan seterusnya itu mungkin tata cara penulisan nanti yang saya sampaikan di tulisannya kan apa namanya yang tengah macam-macam dengan kurang lagi. Iya, Pak. Terus kemudian yang tabel 2.1 mas, itu salah tidak perlu disambungkan. 2.1 ada ya, halaman 50. Itu cukup nomor peneliti dan judul, kemudian tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil penelitian. Salah tidak perlu. Ada. Buat yang dulu. Enggak bawa buku pedoman. Mungkin coba. Ya, berarti kalau di buku pedoman ada, oke, tapi sebetulnya kan penelitian itu kan hanya untuk merekomendasikan. Baik, kalau memang di pedoman ada, saya juga yang belum ada. Oke, kalau ada yang disampaikan. Kemudian ini mas, untuk halaman 34, judul gambar itu di bawah. Jadi penulisan judul tabel itu di atas, tapi kalau penulisan judul gambar itu di bawah, dan itu tidak boleh bisa. Ya, jadi ini kan gambar 2.1 proses pemikiran, kemudian halaman berikutnya baru gambar. Terus kemudian H1, H2, H3 itu liwet berpengaruh itu tidak perlu pakai positif ya. Nanti hasilnya, analisisnya nanti positif negatif itu bisa. Jadi cukup liwet berpengaruh terhadap populasi saja. H2 sama, H3 sama. Kemudian yang halaman 39 mas. Halaman 39 ini kan populasi kan memang tidak diketahui sebenarnya. Kemudian sampelnya dengan menggunakan tingkat intinya menggunakan teori dari SKU yang pada poin ketiga yaitu menggunakan penelitian multivarian. Berarti ini setiap variabel itu dengan menggunakan 10 responden. Tetapi di dalam analisis yang sedang digunakan ini enggak 40 mas. 50 berarti tidak konsisten. Kalau memang 40, 50, 50 benar tidak coba di halaman 30 tadi di abstrak juga itu sendokan 50. Di analisis itu juga kuesioner yang dengan sebar itu juga 50. Jadi kan mau pakai yang mana?
50. Kalau 50 nanti tidak sesuai dengan teori teknik pengambilan sampel. Tapi kalau jadi ada 40, jadi ada resultat semua. Oke, 50. Bisa diwadahi nggak? Ada teori nggak yang menyatakan itu bisa sampai 50? Ya, belum bisa kemarin ini pas bimbingan terakhir. Oh gitu. Itu ya, ketika memang kamu tulisannya 50 gitu ya. Maka saya mintanya itu yang cari apa namanya sumber yang mengatakan bahwa misalnya 40 itu bisa, berarti kan 50 itu sudah lebih dari 40. Saya kira memang gitu, karena sudah kalau sudah 50 dan awalnya kayaknya malah kamu hitung ya. Kamu hitung apa sih kemarin itu? Saya itu Itu malah sebetulnya lebih dari 50 atau gimana itu? tidak diketahui lebih dari 50. Tidak diketahui tapi langsung ambil 50. Gitu. Nggak ada hitung-hitungan kayaknya ya. Gitu. Nggak ada hitung-hitungan ya. Nggak ada hitung-hitungan langsung 50. Gitu ya. Kalau misalnya ini memang ada ini Pak, tetapi nanti dijustifikasi bahwa ini lebih dari 40 yaitu 50 itu bisa nggak ya? Ya kan harus ada teorinya. Jadi gini maksud saya, kalau memang Mas Aki itu sudah melakukan survei 50 orang, terus data yang masuk 50 orang sudah dengan olah datanya menggunakan SKS ya. Itu saya kira nanti di sini ditekankan. Sebetulnya itu cukup. Jadi 50 di dalam teori ini adalah minimal. Sehingga peneliti menggunakan responden sebanyak 50 orang. Itu nanti ditulis saja. Teori ini benar, tapi 50 itu sudah sesuai teori. Tapi itu kan minimal. Ya, jadi itu bisa lebih dari 50. Ya, jadi nanti ditulis orang 77 populasi sampelnya 40, analisisnya 50 hanya untuk Oke, nanti gitu ya. Karena syarat minimal itu 10 kali jumlah variabel ketemunya 40 untuk meyakinkan atau mungkin untuk kepentingan penelitian, maka peneliti menggunakan responden sebanyak 50. Ya, itu secara lebih mungkin bisa ditentukan. Atau kalau di rumus model pengambilan sampel itu memang ada rumusnya kalau tidak menggunakan ini ada, dan itu bisa digunakan. Kayak dia nanti ditekankan kalau memang menggunakan, soalnya kalau tidak nanti dengan berubah semua kalau disesuaikan dengan waktu. Oke ya, itu ya nanti direvisi aja, digunakan bahwa responden yang digunakan adalah apa yang dilakukan penelitian adalah sebanyak 50 responden. Kemudian langsung ke hasil uji. Nanti dirapikan ya Mas, tulis-tulisannya ya. Iya Pak. Nanti kalau jangan nggak bisa merapikan sendiri ya Pak ngomong. Iya Pak. Dibuka halaman 61 Mas. Iya Pak. Halaman 61 itu hasil uji T dan tingkat signifikansinya seperti itu. Mungkin cara membaca Mas Aki seperti apa? Jadi ini kan jawaban dari hipotesis yang dirumuskan. Berdasarkan hasil olah data pada tabel hasil uji T dapat diperoleh untuk variabel keyword diperoleh angka T itu 2,965 lebih besar dari tabel dengan nilai signifikan lebih kecil dari
0,05, yaitu 0,005. Dengan demikian maka H1 diterima, artinya variabel reward berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Untuk variabel insentif diperoleh angka dihitung 2,337 lebih besar dan tabel dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,025. Dengan demikian maka H2 diterima, artinya insentif berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Untuk variabel punishment diperoleh angka dihitung minus 3,939 lebih besar dan dari tabel dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,00, yaitu 0,000. Dengan demikian maka H3 ditolak, artinya punishment tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap motivasi kerja. Tidak signifikan. Punishment itu signifikasinya 0,000 lebih kecil dari 0,005. Itu signifikan kan? Signifikan. Mestinya signifikan kan? Tapi pada kenyataannya, misalnya kan itu cek, punishment itu berpengaruh enggak sih terhadap motivasi kerja mereka? Pengaruh juga sih. Tapi hasil penelitian di sini jenengan menyatakan tidak berpengaruh. Ini bertentangan nggak antara kenyataan dengan penelitian? Jadi kamu salah baca ya? Salah mengetik mungkin. Masa ini outputnya benar kok, tidak salah ketik, cuman outputnya benar. Ya kalau tadi di depan waktu abstrak saya nyampaikan minus itu bisa diartikan lebih kecil dari T tapi juga bisa diartikan minus itu tidak diabaikan, tetap yang dilihat adalah di kalkulasinya. Jadi itu berpengaruh negatif dan signifikan itu bisa, atau mungkin tidak berpengaruh signifikan itu juga bisa. Ya, tapi makanya harus menyesuaikan di lapangan itu kayak. Menurut jenengan berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh? Karena ada minusnya. Ini masih ya, kadang-kadang persepsi peneliti itu soal berbeda. Tapi kalau saya yang ada itu berpengaruh tapi negatif. Ya, kalau saya mungkin ya, karena persepsi peneliti itu bisa, karena minus itu bisa kurang dari 1,9 sekian atau dari tabel. Tapi untuk penelitian, kenapa ada plus ada minus? Karena minus itu berpengaruh tapi negatif. Jadi orang yang kena signifikasi kena punishment itu berpengaruh. Akhirnya perilakunya nanti jadi tidak baik. Ya, tapi kalau tidak dikasih punishment, mereka juga dalam pelayanan tidak baik. Ya, jadi inilah yang mungkin perlu jenengan amati di lapangan seperti apa. Tapi kalau simpulan saya berpengaruh negatif terhadap motivasi. Ya, bisa cek kalau saya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ujian. Tadi di depan saya sampaikan ini tidak perlu uji simultan ya, jadi cukup uji F saja. Karena dengan di kerangka pikirnya itu tidak ada simultan. Kalau simultan itu kan 3 variabel itu bersama-sama. Tapi di kerangka pemikiran dengan ini hanya
sifatnya ini kan sendiri-sendiri, jadi dengan menggunakan si jadi ini parsial ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini H1 H3 ini tanpa adanya variabel yang masing-masing. Sehingga UCF itu digunakan untuk mengetahui model yang digunakan itu out atau fit. Ya nanti mungkin itu direvisi tidak perlu simultan karena memang tidak ada dengan meneliti itu tidak seberapa tebal, tapi konsistensi dari rumusan masalah sampai dengan pembahasan kesimpulan ya itu sesuai. Kemudian ujiannya tadi mungkin bisa dicari ya, bagi ada X square tujuannya untuk menilai atau menghitung tiga variabel itu berapa persen untuk mewakili pengaruhnya terhadap motivasi. Kemudian yang terakhir bahas ini penutup, jadi ya jangan sesimpel ini ya, nanti diuraikan. Ya, jadi simpulan itu memang hasil dari penelitian hipotesis satu, hipotesis 1, 2, 3. Kemudian nanti sarannya nanti expert itu kepada penelitian data akan menggunakan variabel di luar penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Jadi simpulannya terus dalam daftar pustaka ini juga nanti disesuaikan untuk tulisannya saat menambah juga. Oke, saya kira itu Bu Andi yang bisa saya sampaikan atau saya ini kan yang sebelumnya itu hasilnya dari UCT juga dengan jumlah sebelumnya itu berbeda. Jadi langsung aja ya. Coba kamu lihat halaman 60 sama 61. Oke. Sebetulnya untuk hasil analisis agresi ganda dengan tabel UCT itu tabelnya sama, tapi di sini berbeda. Nah ini nanti bisa di hasil analisis datanya, diolah datanya itu tenang. Coba kamu lihat hasil signifikansinya, UCT-nya, itu kan hasilnya berbeda. Di halaman 60 sama 61, padahal harusnya itu satu tabel. Itu yang mana ya? Kemudian juga halaman 60 itu kan sama regresi bergandanya juga. Itu kalau kamu ambil dari tabel 4 sampai 10, itu yang mana yang kamu ambil? Tidak sesuai. Itu sebenarnya posisi apa? Kemudian tadi memang juga yang disampaikan oleh Tuhan di halaman 61. Punishment berarti ini mengandung negatif dan signifikan. Yang lain itu positif dan signifikan. Nanti ditambahkan. Kemudian ini mas, di daftar isi ini nanti dibedakan untuk daftar tabel itu disembunyikan. Tabel disembunyikan, tidak di luar sama-sama tidak isi. Kemudian ini ya, tadi sudah disinggung Pak Uwan, kalau bab itu memang nomor halamannya di bawah. Kemudian kalau yang halaman setelah bab
itu di atas. Walaupun ini yang di bawah itu terlalu bawah sekali itu. Terlalu bawah. Nanti kesimpulan sama saya itu dijadikan satu ya, tidak terpisah seperti itu. Kemudian yang penjelasan terhadap X3 punishment tadi kan karena negatif dan signifikan itu nanti di penjelasan di beberapa sama yang justifikasinya di beberapa. Di simultannya faktor foto itu nggak betul kayak di sini. Belum saya lupa. Ya sudah itu kan yang saya minta itu sebenarnya sudah kamu foto, tapi kamu tulis di sini. Sama kalau yang tulisannya itu ada yang kanan kirinya itu tidak sama. Gitu. Mas ini kayaknya kemarin sini belum ada yang ada ini. Ini kan kamu menulisnya pengemudi Gojek di lingkungan kecamatan Semarang Barat. Tapi kamu di dalamnya hanya mengatakan bahwa ini dilaksanakan di wilayah depan mall. Itu kan nggak sesuai dengan yang di depan. Cakupannya itu ini nggak sesuai. Kalau dikatakan Semarang Barat, harusnya mencakup beberapa wilayah. Ini kok kamu spesifikasi di dalam hanya tempat mall. Ini kayaknya kemarin belum ada ini. Belum ya. Awalnya kan kamu tulis di Baplikat itu 90 apa berapa, tapi di olah datanya kamu tulis 50, awalnya kan itu. Makanya dari sebenarnya itu harus untuk kalau kamu di depan mengatakan kecamatan Semarang Barat, tapi hanya kamu lakukan di satu tempat. Ya sudah. Jadi saya ngomong menurut Pak Presiden. Oke. Kamu gimana Mas? Mau lulus apa tidak Mas? Mau. Oh. Ya sudah, ini demi teman tulis di sini lulus dengan FPC, gitu ya. Selamat. Nah nanti setelah ujian, bimbingannya sama Pak Wali lulus gitu penguji sampai selesai sampai oke gitu ya. Baru nanti ke saya lagi, gitu ya. Ya sudah.
regresi T sama regresi linear. Ya, angkanya kok dari mana? Ya sudah nanti dibetulkan. Mas. Terima kasih Pak. Terima kasih. Revisinya ada 1 buku ya. Nanti disuruh saya menambahkan saya. Boleh sih. Sampai tadi. Masih bisa Pak, sampean bukan? Mas, Bukan sampean apa ini? bukan nih. HP ini masih dia. Oh iya, nah, oke. Oke. Amin. Terima kasih Pak. Oke.